Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatul Ahwalah dari kelas A dengan nomor NIM 210901501502012. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas yang telah dibuat. Tugas tersebut merupakan tugas ke-6, yaitu mengenai manajemen strategis perusahaan. Jadi, tugas ke-6 ini terdapat 5 soal. Kita mulai menjelaskan dari soal pertama. Soal pertama yaitu, apa yang dimaksud strategi? Mengapa perusahaan perlu melakukan strategi? Jadi, strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Strategi juga merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi untuk mendayagunakan dari memperoleh keunggulan dalam bersaing. Nah, mengapa perusahaan perlu melakukan strategi? Alasan utama perusahaan perlu melakukan strategi ialah untuk membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, dari alasan tersebut, biasanya perusahaan juga melakukan strategi itu untuk tujuan memperoleh laba yang tinggi. Soal kedua, uraikan komponen-komponen dari strategi. Jadi, komponen-komponen dari strategi itu terbagi atas 5. Yang pertama, misi perusahaan atau organisasi. Misi perusahaan ini menggambarkan tujuan atau alasan mengenai keberadaan organisasi. Di dalam misi ini telah mencakup tipe, ruang lingkup, dan karakteristik aktivitas yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas atau kinerja. Dalam tujuan ini akan ditegaskan apa yang akan dicapai, kapan, berapa yang harus dicapai. Lalu yang ketiga, strategi. Strategi yaitu keterampilan dan ilmu memenangkan persaingan. Persaingan yang dimaksud di sini itu merupakan perebutan pangsa pasar atau biasa disebut juga dengan konsumen. Lalu yang keempat, kebijakan. Kebijakan yaitu cara mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan ini meliputi garis pedoman, aturan dan peraturan, serta prosedur guna mendukung usaha mencapai tujuan. Yang terakhir, kelima, profil perusahaan. Profil perusahaan ini menggambarkan keadaan perusahaan baik dari sisi keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan manajemen strategis? Bagaimana proses dari manajemen strategis sebuah perusahaan? Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan penerapan manajemen strategis. Ini berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Jadi ada 3 tahap atau proses dari strategis manajemen, yaitu yang pertama, perumusan strategi. Nah, perumusan strategi adalah tahap awal yang dilakukan pada proses manajemen strategi. Perumusan strategi ini meliputi pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, serta menganalisa kekuatan dan kelemahan internal. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan strategi. Nah, pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi strategi dan pengawasan. Tahap pengawasan di sini terhadap seluruh aktivitas perusahaan itu apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dipilih,
Menggunakan metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual yang dibandingkan dengan perencanaan awal. Nah, soal keempat. Sebutkan beberapa tingkatan strategi di perusahaan. Jadi, tingkatan strategi di perusahaan itu terbagi atas 3. Pertama, tingkat korporasi. Kedua, tingkat bisnis. Ketiga, tingkat fungsional. Pertama, tingkat korporasi. Tingkat korporasi ini keputusannya dibuat berdasarkan pada orientasi nilai, value, lebih konseptual, dan tersentralisasi. Lalu yang kedua, tingkatan yang kedua, tingkat bisnis. Tingkat bisnis lebih banyak dilakukan pada level middle management atau perusahaan. Nah, cirinya itu jangka waktunya relatif pendek. Tingkatan ketiga yaitu tingkat fungsional. Tingkat fungsional ini melibatkan masalah-masalah operasional yang berorientasi pada aktivitas risikonya rendah. Nah, yang terakhir, soal kelima. Apa yang dimaksud dengan matriks BCG? Matriks BCG adalah matriks yang dirancang oleh grup Boston untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Matriks BCG ini bentuknya kotak, memiliki 4 kuadran ukuran 2x2. Keempat kuadran itu terdiri dari stars, cash cows, question marks, dan dots. Nah, itu dia jawaban yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.